Halo what's up guys, welcome back to BLCTR. Nah, udah lama banget ya di sini gua nggak nge-share lagi custom ROM untuk handphone Redmi 5 Plus ini, yang dimana gua ada kesibukan, jadi gua jarang bikin konten untuk akhir-akhir ini gitu ya. Nah, tapi di sini gue pengen nge-share lagi satu buah custom ROM dari MIUI 12.5 portingan ya, dengan versi 21.1.10, yang dimana menurut gua ini untuk custom ROM-nya sangat rekomen ya, karena minim bug dan bisa smooth juga digunakan di handphone Redmi 5 Plus dengan RAM 3 dan internal 32. Oke, dan tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke videonya. Nah guys, sekarang kita beralih ke tampilannya terlebih dahulu, dan untuk tampilannya seperti yang kita tahu di sini tampilannya seperti MIUI pada umumnya, dan di sini juga untuk quick actionnya juga sama ya, dan nanti bisa kita ubah juga menggunakan versi quick action yang terbaru yang ada control centernya. Nah di sini untuk segi app drawernya pun ada, jadi kalian bisa pilih aja ya. Dan kita bisa pergi ke setting dulu atau setelan. Nah di sini kita bisa lihat untuk my device ya, my device di sini tertulis MIUI versi 12.5 by Find Your Android dengan versi 21.1.10 ya. Dan di sini untuk all space-nya ya, di sini untuk all space-nya dia menggunakan kernel Stormbreaker untuk awalnya, namun di sini saya sudah menggantinya menggunakan kernel Unitrix 5 dengan versi 4.9.334. Karena menurut saya untuk kernel yang satu ini bisa lebih menghemat baterai dan untuk performanya bisa lebih meningkat dibandingkan kernel bawaannya, yaitu yang Stormbreaker ya. Dan dia juga sudah menggunakan Android versi 10 ya, dan disini bisa kita lihat untuk versi Androidnya Android 10, yang dimana untuk versi Android 10 ini menurut saya jauh lebih enak ya, jauh lebih ringan dibandingkan Android 13 untuk handphone Redmi 5 Plus dengan RAM 3 dengan internal 32. Dan untuk fiturnya juga di sini sangat banyak ya, seperti layaknya fitur di MIUI, ROM MIUI, yang dimana di sini juga bisa berfungsi dengan baik, namun masih ada beberapa yang tidak berfungsi juga, tapi overall banyak banget yang masih berfungsi. Seperti di bagian koneksi ini juga sangat berfungsi dan bisa digunakan dengan baik. Lalu untuk bagian wallpaper juga bisa, kalian bisa gunakan untuk fitur wallpaper. Di sini ada banyak ya, kalian bisa nanti pilih aja. Lalu untuk display juga kalian bisa pilih untuk menggunakan dark mode atau light mode, dan masih banyak lagi untuk settingan-settingan lainnya seperti layaknya di versi ROM MIUI pada umumnya ya. Nah yang menarik di sini juga untuk Mi akunnya kalian bisa koneksikan juga ya. Di sini saya sudah coba dan aman untuk mengkoneksikan akun MIUI saya di handphone dengan menggunakan ROM portingan MIUI 12.5 ini ya. Nah lanjut untuk performanya, di sini untuk performanya saya tes dengan menggunakan CPU throttling. Dia mendapatkan untuk maksimumnya di angka 88,249 GHz, dan untuk minimumnya dia mendapatkan 70,246 GHz. Lalu untuk rata-ratanya dia mendapatkan 83,836 GHz ya. Jadi ini cukup besar untuk perolehan angka yang diberikan pada CPU throttling ini ya. Dan kita beralih ke pengetesan berikutnya. Nah sekarang kita berlanjut ke pengetesan dari benchmarknya, dan ini adalah hasil pengetesan dari Geekbench 5 dengan single core-nya dia mendapatkan 171, dan untuk multi core-nya dia mendapatkan 977, yang dimana menurut saya ini udah cukup besar apabila dibandingkan menggunakan kernel sebelumnya, yang dimana di sini saya menggunakan kernel Unitrix Rev 4.9.334 seperti itu. Nah untuk control centernya sendiri bisa kalian atur juga, kalian bisa pilih mau control center yang biasa atau yang seperti ini. Apabila kalian pilih yang seperti ini, maka dia akan berubah menjadi seperti untuk control centernya, dan ini cukup bisa diandalkan. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau sesuai dengan
keinginan kalian seperti apa. Kalau saya memilih yang model seperti ini saja karena menurut saya ini jauh lebih simpel, jauh lebih gampang ya. Nah, untuk bugnya sendiri di sini saya akan coba beritahu kepada kalian, yaitu yang pertama dari bug di kamera. Untuk kamera sendiri sebenarnya berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal untuk kamera belakangnya. Untuk aplikasi atau dengan fitur potretnya ini tidak dapat tidak dapat berfungsi ya. Misalkan seperti ini. Jadi untuk mode potret kan harusnya itu backgroundnya akan blur gitu ya, tapi di sini tidak bisa blur. Jadi saya bilang ini adalah satu buah bug juga yang bisa kalian rasakan nantinya di room ini. Nah, yang kedua bugnya di kamera adalah bagian ketika kalian menggunakan penyimpanan eksternal ya, atau SD card ya. Jadi ketika kita walaupun sudah menyalakan penyimpanan eksternal seperti ini, apabila kita akan mempotretnya lagi, mempotret objek ya seperti ini, nah itu maka otomatis dia akan tetap menyimpan ke penyimpanan internal. Dan kita lihat untuk kesettingannya kembali. Nah, untuk penyetelan save to SD card itu tidak bisa dinyalakan ya, dia akan menutup kembali. Dan itu suatu buah bug yang menurut saya cukup mengganggu juga ya, karena untuk penyimpanan handphone Redmi 5 Plus dengan kapasitas 32 GB itu cukup sedikit, sehingga ketika kita ingin merekam video ataupun berfoto-foto itu akan jadi cepat habis untuk penyimpanannya ya, karena terlalu kecil gitu. Nah, untuk kekurangan yang berikutnya dia ada di bahasa atau language ya. Nah, di sini untuk kekurangannya dia tidak disertai untuk bahasa Indonesia. Jadi hanya ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Jepang, dan bahasa China ya. Jadi untuk bahasa Indonesianya tidak tersedia di sini, seperti itu guys. Nah, bug yang berikutnya ada di radio FM. Jadi ketika kalian mencolokkan headset pada radio FM dan kalian men-switchnya ke bagian speaker atau loudspeaker, itu tidak akan terdengar untuk suara radionya ya. Akan tetapi apabila kalian lepas untuk headsetnya dan kalian menggunakan speaker saja, itu akan bekerja seperti. Namun ya kalian ketahui untuk radio mengandalkan headset untuk sebagai antenanya ya. Jadi kita tidak bisa gunakan. Jadi kalau ingin menggunakannya kita wajib menggunakan handset seperti itu ya. Nah, untuk baterainya sendiri menurut saya di sini cukup awet ya dengan menggunakan kernel Unitrix ini. Yang sebelumnya saya menggunakan kernel Stormbreaker dari bawaan ROM tersebut itu sangat boros, yang dimana ketika saya sudah isi 100% sebelum ada 1 menit dia sudah berkurang menjadi 99%, bahkan 98% seperti itu ya. Namun setelah saya ganti untuk kernelnya menjadi kernel Unitrix ini, dia jauh lebih awet dan jauh lebih performanya lebih tinggi seperti itu ya. Nah, setelah ini kita akan lihat untuk hasil tes performa dari gaming untuk ROM yang satu ini, dan ini adalah hasil gamingnya. Nah, di sini untuk settingannya saya menggunakan rata kiri untuk settingannya, yaitu untuk grafis rendah, dan untuk refresh rate-nya juga refresh rate rendah. Nah, untuk mode HD saya hidupkan dan mode bayangan saya nonaktifkan. Nah, untuk pergerakannya cukup enak, cukup lancar. Cuman ya apabila kita naikkan untuk refresh rate-nya itu akan terjadi patah-patah atau nge-lag ya. Nah, di sini juga udah ada fitur game boosternya dari MIUI ya. Dan di sini ada untuk GPU, CPU, dan untuk FPS-nya juga terlihat di sini sebesar 30 FPS, dan ada mode cleaning juga. Dan ini masih banyak lagi. Di sini ada mode screenshot, screen recorder juga, ada setting, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti layaknya pada ROM MIUI bawaannya ya, seperti itu ya. Nah, di sini pergerakannya masih cukup lancar, cukup enak, namun tidak direkomendasikan untuk benar-benar gaming ya untuk ROM yang satu ini. Nah, bagaimana menurut kalian guys untuk hasil performa tes gamingnya? Di sini saya hanya mengetes di permainan Mobile Legends ya, karena untuk menginstal aplikasi game lainnya itu sudah tidak cukup untuk menyimpan di memori internal saya ya. Jadi saya hanya bisa untuk mengetesnya pada game Mobile Legends tersebut, dan menurut saya untuk permainnya itu cukup lancar apabila kita menggunakan settingan rata kiri ya, rata kiri yang bisa dibilang untuk frame rate-nya dan grafisnya itu paling rendah ya.
Namun kalau kita naikkan itu mungkin akan berpengaruh pada gameplaynya karena akan menyebabkan patah-patah dan baterai juga cepat boros serta cepat panas seperti itu ya. Kemudian overall ya oke lah untuk pemakaian daily, untuk gaming pun juga bisa, walaupun untuk refresh rate-nya harus dipentokkan ke rata kiri. Jadi tidak seperti ROM-ROM seperti Kasa ataupun Corvus dan Android 10 lainnya yang ketika bermain game akan jauh lebih lancar, jauh lebih enak gitu, dan bahkan bisa kita atur di pengaturan rata kanan seperti itu. Tapi untuk di ROM ini sayangnya kurang rekomen karena memang untuk ROM ini buat saya itu lebih ke daily driver aja ya, daily pemakaian sehari-hari aja, bukan untuk khusus di gaming seperti itu. Tapi buat menurut kalian seperti apa, kalian bisa komen aja di bawah. Nah oke guys, mungkin segitu aja untuk review yang saya share kali ini. Semoga di review kali ini bisa memberikan rekomendasi kalian ROM Redmi 5 Plus mana yang terbaik untuk kalian dari ROM-ROM sebelumnya udah pernah saya review. Semoga di sini bisa menjadi masukan lagi buat kalian. Dan sorry banget untuk lama nggak upload konten, dan nggak tahu juga nih nanti kedepannya akan ada konten dengan jangka waktu dekat atau tidak ya, gue belum tahu karena kesibukan gue yang juga belum tahu kapannya gitu untuk waktu yang senggangnya. Jadi ya gue mau maaf sekali lagi, thank you banget yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Oke, so thanks for watching guys, and see you in the next video. Bye bye.